Batik adalah seni melukis di atas kain, dengan menggunakan alat canting yang diisi lilin atau malam sebagai tinta lukisnya. Secara ilmu etimologi kata batik berasal dari kata tik yang berarti titik atau kecil. Titik adalah cara memberi motif pada kain menggunakan malam cair dengan cara dititik-titik. Kegiatan membatik merupakan berkaitan erat dengan pendidikan karakter, karena dalam prosesnya harus memiliki kesabaran, ketekunan, dan kedisiplinan dalam pembuatannya. Adapun tahapan-tahapan dalam membatik yaitu tahap desain, tahap pelilinan, tahap pewarnaan, dan tahap perebusan. Berikut ini adalah penjelasan tentang alat-alat dan bahan dalam membatik. Yang pertama adalah canting. Canting adalah alat yang dipakai untuk memindahkan atau mengambil cairan lilin. Canting sendiri terbuat dari tembaga dan bambu sebagai pegangannya. Yang berikut adalah wajan. Wajan adalah tempat untuk mencairkan malam. Wajan yang dipakai membatik umumnya berukuran kecil, terbuat dari logam baja atau tanah liat. Wajan sebaiknya bertangkai supaya mudah diangkat dan diturunkan dari perapian tanpa menggunakan alat lain. Berikutnya adalah kompor. Kompor sendiri digunakan sebagai alat untuk memasak malam pada wajan. Kompor yang digunakan ada dua macam, yaitu kompor kecil dan besar, dan keduanya memiliki fungsinya masing-masing. Kompor kecil digunakan untuk memasak malam supaya cair, yang akan digunakan untuk membatik. Sedangkan kompor besar digunakan untuk memasak air yang akan digunakan untuk melorot kain yang sudah selesai dicanting dan diwarna. Yang berikut adalah gawangan. Gawangan berfungsi untuk menggantungkan kain pada waktu membatik. Gawangan sendiri pada umumnya terbuat dari kayu, bambu, dan besi. Berikutnya adalah penghapus dan pensil. Penghapus berfungsi untuk menghapus gambar yang salah pada saat membuat pola pada kain. Sedangkan pensil digunakan untuk menggambar motif batik di atas kertas dan kain putih. Yang terakhir adalah sarung tangan. Sarung tangan digunakan untuk melindungi kulit tangan agar tidak menjadi kotor oleh larutan obat pewarna. Sarung tangan yang digunakan pada umumnya adalah sarung tangan dari bahan plastik dan karet. Berikut ini adalah penjelasan tentang jenis-jenis batik tulis. Yang pertama adalah batik tulis. Sesuai namanya, batik tulis adalah jenis batik yang dibuat secara manual menggunakan tangan, dengan bantuan alat canting untuk menggerakkan malam ke corak batik. Cara pembuatannya yaitu dengan melukiskan sebuah pola pada kain dengan tangan. Sehingga dalam pembuatan jenis batik ini, membutuhkan ketelatenan dan kesabaran yang tinggi, karena setiap titik dalam motif berpengaruh terhadap hasilnya. Selain itu, karena dibuat dengan tangan, sehingga motif yang dihasilkan juga tidak bisa sama persis antara satu motif dengan motif yang lain. Sehingga tak heran jika harga batik tulis sangat mahal. Yang kedua adalah batik cap. Batik cap adalah batik yang dibuat dengan semacam stempel motif batik. Stempel atau cap tersebut terbuat dari tembaga, yang fungsinya menggantikan canting sehingga dapat mempersingkat waktu pembuatan batik. Batik cap ini dihasilkan melalui proses pencelupan semacam alat yang sudah dibentuk sedemikian rupa pada kain. Namun motif batik cap dinilai kurang memiliki seni karena motifnya yang sama persis. Sehingga harga batik cap sangat murah, karena pembuatannya massal. Yang ketiga adalah kombinasi cap dan tulis. Ada juga jenis batik yang merupakan kombinasi batik tulis dan batik cap. Jenis batik ini dibuat dalam rangka mengurangi kelemahan-kelemahan pada produk batik cap. Dalam proses pembuatan batik kombinasi ini, perlu persiapan yang rumit, terutama dari penggabungan motif yang ditulis dan motif catnya. Namun untuk nilai seni produknya disamakan dengan batik cap. Yang keempat adalah batik printing. Batik printing atau yang disebut juga dengan batik sablon. Karena dalam proses pembuatan jenis batik ini lebih mirip dengan penyablonan. Dalam pembuatan batik printing menggunakan alat offset atau sablon.
Dari segi pengerjaannya sangat mudah dan efektif waktu. Harga batik ini juga cukup terjangkau, seperti harga batik cap. Yang berikut adalah penjelasan tentang proses pewarnaan pada kain batik. Pewarnaan adalah proses pemberian warna pada bagian-bagian yang tidak tertutup lilin batik. Ada beberapa cara pewarnaan dalam proses batik, seperti pewarnaan celupan dan coletan. Pewarnaan celup menggunakan jenis warna naptol, sedangkan warna coletan menggunakan jenis warna remasol ataupun indigosol. Sebelum memulai proses pembuatan batik, tahap utama yang perlu dilakukan adalah pembuatan desain. Desain sendiri merupakan suatu perencanaan atau perancangan yang dilakukan sebelum pembuatan suatu objek. Selain itu, sesuatu yang dihasilkan oleh desain juga dapat berupa pola, corak, atau gambar. Pelilinan merupakan proses menempelkan lilin atau malam pada kain, sesuai dengan motif yang telah didesain sebelumnya. Pada tahap ini canting dan ukuran canting harus dipilih sesuai dengan kebutuhan. Untuk memudahkan mengambil malam dan menggoreskannya ke atas kain, duduklah dengan posisi kompor di sebelah kanan. Setelah itu malam dipanaskan sampai suhu yang sesuai untuk membatik. Cara memegang canting sebenarnya sama dengan memegang pensil. Namun posisi cucuk canting agak mendongak ke atas agar malam tidak menetes-netes. Celupkan canting ke dalam wajan yang berisi malam yang sudah dicairkan sekitar 3 detik untuk penyesuaian suhu pada canting. Kemudian itu malam cair ditorehkan pada tepi motif batik. Berikut adalah langkah kerja dalam proses pewarnaan batik menggunakan warna naptol. Pertama-tama campurkan obat pewarna yaitu RO, kostik dan naptol dengan ukuran 1:1 menggunakan air panas. Yang kedua adalah larutan garam dengan air dingin. Selanjutnya masukkan kain ke dalam larutan pertama sampai semua bagian kain terkena campuran tersebut. Kemudian tiriskan. Disarankan untuk menggunakan sarung tangan untuk menghindari pewarna melekat pada tangan. Setelah setengah kering, masukkan kain tersebut ke larutan kedua. Lalu ratakan hingga larutan meresap ke serat kain dan jemur. Ulangi langkah tersebut 2-3 kali agar warna merata. Cuci kain dan jemur hingga kering. Berikut adalah langkah kerja dalam proses pewarnaan menggunakan warna remasol. Pertama-tama larutkan bubuk warna remasol dengan air hangat, dengan takaran sesuai kebutuhan. Semakin banyak pewarna yang digunakan maka semakin tua warnanya.
Untuk menambah kekentalan warna, tambahkan bubuk manotek sesuai kebutuhan. Semakin banyak digunakan maka akan semakin kental larutan warnanya. Kalau kita hanya pakai warna remasol aja, warnanya akan cair. Kalau kita tambahkan manotek, dia akan lebih kental. Jadinya kita gampang untuk kalau memang warnanya kita inginkan dia nggak keluar. Setelah semua warna telah disiapkan, langkah selanjutnya yaitu memberikan warna pada kain. Warna yang susah diberi malam bisa diberi warna dengan teknik colot atau kuas. Siapkan air tambahan apabila ingin membuat gelap terang. Setelah selesai dan warna kering, siapkan larutan waterglass. Cairkan waterglass dengan air hangat di dalam ember, lalu aduk hingga waterglassnya menjadi cair. Kemudian oles kain batik tersebut dengan larutan waterglass sampai semua bagian terkena larutan. Lakukan hal tersebut pada kedua sisi kain hingga merata. Kemudian jemur kain tersebut hingga kering. Setelah kain kering atau telah didiamkan selama kurang lebih 1 hari, kemudian kain tersebut dicuci sampai bersih. Dan kain batik pun telah siap.